Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Bahasan dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1 pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan piutang. Piutang merupakan transaksi yang muncul dari adanya penjualan kredit. Piutang ini terbagi menjadi dua, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain, di mana piutang usaha itu berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit. Banyak istilah yang dipergunakan dalam piutang usaha ini adalah kalau kita merupakan perusahaan dagang, istilah yang dipergunakan piutang dagang. Tapi kalau perusahaan tersebut adalah perusahaan jasa, yang familiar dipergunakan itu istilahnya adalah piutang usaha. Sedangkan piutang lain-lain itu biasanya timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan, tapi merupakan bentuk tagihan kepada pihak lain yang menjadi hak bagi perusahaan untuk mendapatkannya pada periode tertentu. Ini ada beberapa perkiraan yang digolongkan sebagai piutang, yaitu piutang usaha, wesel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, uang jaminan, piutang lain-lain, dan penyisian piutang tak tertagih yang menjadi bagian dari piutang pada suatu perusahaan. Ada beberapa tujuan yang menjadi dasar dari dilakukannya pemeriksaan piutang ini, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal atau internal kontrol yang baik atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas dalam hal ini. Yang kedua adalah untuk memeriksa validitas atau keabsahan dan keautentikan dari pada piutang. Validitas ini yang dimaksudkan adalah apakah piutang itu sah, masih berlaku, dalam arti diakui oleh yang mempunyai piutang tersebut. Sedangkan authenticity yang berkaitan dengan keautentikan itu dimaksudkan apakah piutang itu didukung oleh bukti-bukti yang otentik seperti sales order, delivery order yang sudah ditandatangani pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan telah menerima barang yang dipesan dan faktur penjualannya, sehingga piutang tersebut itu dapat ditagihkan kepada customer. Tujuan ketiga dalam pemeriksaan piutang ini adalah untuk memeriksa kemungkinan tertagihnya piutang tersebut dan cukup tidaknya perkiraan penyisian piutang tak tertagih bila mana dimungkinkan piutang tersebut itu tidak dapat ditagih kepada customer. Tujuan yang keempat, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena adanya pendiskontoan wesel tagih. Karena dalam diskonto wesel tagih ini ada beberapa hal yang kadang dipersyaratkan untuk dapat melakukan penagihan terhadap wesel tersebut. Yang terakhir, yang kelima adalah untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Karena dalam mencatat neraca tersebut yang disajikan pada akun neraca untuk piutang ini harus memenuhi standar akuntansi keuangan, prinsip-prinsip yang sudah disyaratkan dalam standar akuntansi keuangan tersebut. Karena tujuan awal dari pemeriksaan piutang ini adalah
untuk mengetahui apakah ada internal control yang baik dalam penerapan transaksi piutang, maka ada beberapa ciri internal control yang baik untuk piutang, yaitu yang pertama adalah adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang melakukan penjualan, mengirimkan barang, melakukan penagihan, memberikan otoritas atas penjualan kredit, membuat faktur penjualan, dan melakukan pencatatan. Pada fungsi-fungsi tersebut harus dilakukan pemisahan tugas dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi yang namanya kong kali kong antara para pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab tersebut. Yang kedua, digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut tercetak. Misalnya sales order atau pesanan penjualan, sales invoice atau faktur penjualan, surat pengiriman barang, kredit memo atau kwitansi, itu lebih baik menggunakan formulir yang bernomor urut tercetak, sehingga ketika ada beberapa formulir yang notabene-nya tidak sesuai dengan urutan, akan kita ketahui kemana formulir tersebut itu dipergunakan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang memiliki tugas untuk menerbitkan formulir-formulir tersebut. Ciri internal control berikutnya yang ketiga yaitu digunakan daftar harga jual atau price list, dan setiap penyimpangan dari price list tersebut dibuat ketentuan dan persetujuan. Terutama setiap diskon yang diberikan kepada pelanggan harus disetujui oleh pejabat perusahaan yang berwenang, sehingga adanya perbedaan harga yang diberikan kepada customer dari daftar harga jual, terutama pemberian diskon, itu harus ada persetujuan dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang keempat, diadakannya sub buku besar piutang atau kartu piutang untuk masing-masing pelanggan yang selalu diupdate setiap periodenya. Ini untuk kita dapat mengetahui masing-masing pelanggan masih memiliki kewajiban kepada perusahaan sebesar berapa setiap periodenya. Dan yang kelima adalah setiap akhir bulan dibuat aging schedule piutang atau analisis umur piutang. Hal ini penting untuk mengetahui atau menerapkan yang namanya kebijakan terkait dengan adanya piutang tidak tertagih. Selanjutnya adalah yang keenam, bahwa setiap akhir bulan jumlah saldo piutang dari masing-masing pelanggan itu dibandingkan dengan jumlah saldo piutang menurut buku besar. Karena catatan masing-masing pelanggan itu kalau terakumulasikan maka jumlahnya akan sama dengan catatan yang ada pada buku besar. Yang ketujuh, setiap akhir bulan dikirim monthly statement of account kepada masing-masing pelanggan sebagai bentuk laporan dan koreksi bila mana dalam pencatatan perusahaan itu berbeda dengan catatan pengakuan piutang pada pelanggan. Kalau misalnya terjadi perbedaan antara catatan perusahaan dengan pengakuan pelanggan, maka dapat dilakukan investigasi terkait dengan perbedaan tersebut. Apa yang kira-kira menyebabkan terjadinya perbedaan pencatatan tersebut? Semisal, kalau misalnya secara administratif ada maladministrasi, maka akan kita ketahui terjadinya perbedaan itu di mana secara administratif. Tapi semisal ada pembayaran dari pelanggan yang tidak disetorkan kepada perusahaan, maka kita akan mengetahui adanya pihak yang korupsi atau melakukan manipulasi terhadap catatan piutang pelanggan.
Yang kedelapan adalah uang kas, cek, atau giro yang diterima dari pelanggan itu harus disetor ke bank dalam jumlah seutuhnya paling lambat keesokan harinya. Karena dengan melakukan penyetoran ke bank dalam jumlah yang seutuhnya, ada dua manfaat yang diperoleh oleh perusahaan. Manfaat yang pertama adalah kita dapat menelusuri sesuai dengan jumlah yang diberikan atau ditagihkan kepada pelanggan. Dan yang kedua, manfaatnya adalah pada saat disetorkan ke bank akan meminimalisir terjadinya kehilangan uang kas, cek, atau giro dari pelanggan tersebut. Ciri internal kontrol yang ke-9 yaitu bila mana terjadi mutasi kredit dalam perkiraan piutang yang disebabkan oleh retur penjualan atau penghapusan piutang, maka atas transaksi tersebut itu harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang agar retur penjualan dan penghapusan piutang itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, yang ke-10 adalah setiap pinjaman yang diberikan kepada pegawai, direksi, pemegang saham, dan perusahaan afiliasi itu harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dijelaskan apakah dikenakan bunga atau tidak. Dalam hal ini adalah piutang karyawan, baik kepada pegawai atau karyawan pada level tertentu, direksi, pemegang saham, dan tentunya kepada perusahaan afiliasi, maka dapat dibuatkan yang namanya piutang atau dikeluarkan dana untuk kepentingan tersebut, tapi harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, serta didukung oleh bukti-bukti lengkap dan jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan ada catatan apakah pinjaman tersebut itu dikenakan bunga atau tidak. Dalam penyajian piutang di neraca, ada prinsip akuntansi yang berlaku umum yang wajib diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain itu harus disajikan secara terpisah dengan identifikasi yang jelas. Yang kedua, piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih, atau dalam hal ini adalah piutang tak tertagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan atau taksiran jumlah yang tidak dapat ditagihkan. Bila mana perusahaan menerapkan kebijakan penyisihan piutang tak tertagih, maka dalam pencatatannya di neraca itu harus memunculkan piutang itu tersendiri dalam jumlah kotornya dan ada akun piutang penyisihan piutang tidak tertagih. Yang ketiga, saldo kredit piutang individual jika jumlahnya material harus disajikan dalam kelompok kewajiban. Ini berkaitan dengan adanya saldo piutang yang pada prinsipnya harus ada pada saldo debit, tapi ketika terjadi yang namanya saldo kredit piutang, maka harus dimunculkan dalam kelompok kewajiban. Yang keempat, jumlah piutang yang dijaminkan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Bila mana ada jumlah piutang yang dijaminkan kepada pihak yang lain, maka harus disampaikan dalam catatan atas laporan keuangan. Prinsip akuntansi yang kelima yaitu kewajiban bersyarat dalam hubungannya dengan penjualan piutang yang disertai perjanjian untuk dibeli kembali kepada suatu lembaga keuangan harus dijelaskan secukupnya.
karena piutang ini pada prinsipnya dapat dipindah tangankan kepada pihak yang lain dan dapat disertai perjanjian untuk dibeli kembali. Biasanya kebijakan ini dijalankan dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas keuangan perusahaan. Yang keenam, dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyajian piutang di neraca, maka piutang pegawai, piutang direksi, piutang pemegang saham, piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri dan dijelaskan apakah dikenakan bunga atau tidak. Maksudnya di sini adalah penyajiannya dilakukan secara terpisah berkenaan dengan piutang-piutang tersebut. Dan tentunya juga harus diberikan penjelasan apakah dikenakan bunga atau tidak atas adanya transaksi piutang tersebut. Berikut ini adalah prosedur dalam pemeriksaan piutang. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang auditor itu adalah mempelajari dan mengevaluasi internal control terkait dengan piutang dari transaksi penjualan serta piutang yang berkaitan dengan penerimaan kas. Karena korelasi dari piutang ini berhubungan dengan transaksi penjualan dan juga akan berdampak terhadap penerimaan kas. Langkah yang kedua, membuat yang namanya top schedule dan support schedule piutang per tanggal neraca. Yang ketiga, minta dibuatkan yang namanya aging schedule dan piutang usaha per tanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa penagihan setelah tanggal neraca. Selain itu, perlu juga diminta rincian piutang pegawai, wesel tagih, uang muka, dan lainnya per tanggal neraca. Prosedur yang keempat yang dapat dilakukan oleh auditor yaitu melakukan pemeriksaan secara matematikal akurasi dan cek individual balance-nya ke subledger, lalu totalnya ke general ledger. Ini dilakukan perhitungan agar dapat diketahui apakah perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan itu benar adanya atau ada kekeliruan. Langkah yang kelima dalam prosedur pemeriksaan piutang yaitu melakukan tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah perhitungan umur piutang pada masing-masing customer itu sudah tercatat dalam subledger piutang dan didasarkan pada sales invoice yang ada. Prosedur yang selanjutnya yang keenam yaitu kirimkan konfirmasi piutang. Tentunya dalam hal ini kita harus menentukan terlebih dahulu dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirim surat konfirmasi. Apakah kita akan mengirimkan surat konfirmasi piutang kepada seluruh pelanggan atau pada pelanggan tertentu sebagai sampel acak dari pelaksanaan pemeriksaan piutang ini. Tentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. Bila mana kita menggunakan konfirmasi positif, maka pihak auditor itu harus menunggu konfirmasi atau surat balasan dari pelanggan untuk menentukan bahwa catatan piutang pada pelanggan tersebut itu benar adanya. Biasanya konfirmasi positif ini yang dikirimkan jumlahnya itu tidak dicantumkan, maka diminta pihak pelanggan itu untuk mengirimkan nilai piutang yang tercatat di mereka. Sedangkan kalau menggunakan konfirmasi negatif, itu surat yang dikirimkan bila mana nilainya sama, maka pihak pelanggan tidak perlu melakukan konfirmasi kembali kepada pihak perusahaan. Sehingga asumsinya bila tidak ada konfirmasi, maka nilai piutang tersebut itu dinyatakan benar. Cantumkan nomor konfirmasi baik di schedule piutang maupun di surat konfirmasi. Ini untuk melakukan tracking bahwa
customer tersebut sudah dilakukan konfirmasi atau belum. Jawaban atas konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya di mana, apakah terjadi kesalahan pencatatan di perusahaan atau pada catatan pelanggan itu sendiri. Terus kita membuat ikhtisar atau summary dari hasil konfirmasi tersebut. Itu langkah yang berkaitan dengan konfirmasi piutang dalam prosedur pemeriksaan piutang. Selanjutnya, langkah yang ketujuh adalah periksa scan collection dengan memeriksa buku kas dan buku penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan. Langkah yang ke-8, periksa apakah ada wesel tagih yang didiskontokan untuk mengetahui adanya contingent liability, artinya kewajiban yang bersyarat terkait dengan adanya wesel tagih tersebut. Prosedur yang ke-9, melakukan pemeriksaan dasar penentuan allowance for bad debt atau alokasi piutang tidak tertagih dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup. Dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Biasanya penyisihan piutang tidak tertagih ini didasarkan pada umur piutang sehingga pihak perusahaan dapat menentukan besar dan kecilnya alokasi penyisihan piutang tak tertagih tersebut. Langkah berikutnya dalam prosedur pemeriksaan piutang yang ke-10 adalah melakukan tes sales cut-off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lainnya lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah barang-barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal neraca sudah dikirim per tanggal neraca. Kalau belum dikirim, cari tahu alasannya kenapa pada tanggal neraca tersebut, semisal cut-off-nya pada 31 Desember, itu belum dilakukan pengiriman barang sesuai dengan sales invoice tersebut. Periksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa yang dibatalkan pada periode berikutnya. Sehingga kita akan mengetahui bahwa barang yang tidak dikirim itu disebabkan karena molornya pengiriman atau dilakukan pembatalan terhadap transaksi tersebut. Langkah yang ke-11 adalah melakukan pemeriksaan terhadap notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan korespondensi file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan kepada pihak yang lain. Prosedur pemeriksaan piutang yang berikutnya, yang ke-12 adalah periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu didasarkan pada standar akuntansi keuangan. Dan yang terakhir, yang ke-13, ketika kita sudah melakukan semua prosedur pemeriksaan piutang, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kewajaran dari saldo piutang yang diperiksa. Apakah saldo piutang yang tercatat di neraca tersebut dinyatakan wajar atau tidak sesuai dengan bukti pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Dalam melakukan pengujian ketaatan atau compliance test terhadap transaksi piutang, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah lakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi penerimaan order dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktur, pencatatan piutang, dan penagihan piutang. Apakah dalam fungsi-fungsi tersebut itu dilakukan pemisahan atau tidak. Yang berikutnya adalah kita melakukan pengambilan sampel surat jalan untuk dilakukan pemeriksaan apakah surat jalan tersebut itu bernomor urut tercetak atau tidak.
Terus dilakukan pemeriksaan apakah surat jalan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan telah ditandatangani oleh pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan telah menerima barang yang telah dikirim. Karena kita mengkhawatirkan bahwa walaupun surat jalan tersebut itu sudah ditandatangani atau diotorisasi oleh pejabat berwenang, tapi barang tersebut itu tidak sampai kepada pelanggan, sehingga dibutuhkan bukti bahwa pelanggan telah menerima barang yang dikirim tersebut. Setelah memeriksa surat jalan, maka selanjutnya itu adalah memeriksa sampel faktur penjualan atau sales invoice. Dalam hal ini kita memeriksa apakah faktur penjualan tersebut itu bernomor urut tercetak atau tidak. Terus dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukungnya seperti sales order, derivative order, dan bandingkan apakah jumlah dalam faktur sesuai dengan jumlah dokumen pendukung. Ini berkaitan dengan nilai nominal dan jumlah kuantitas barang yang dikirimkan tersebut. Periksa perhitungan matematisnya dari faktur penjualan dan dokumen pendukung. Dikhawatirkan terkait dengan penjumlahan ataupun perkalian pada faktur tersebut itu ada yang salah. Nah, selanjutnya periksa apakah harga jual, syarat penjualan, dan potongan yang tercantum dalam faktur penjualan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Khawatir harga jual yang ditetapkan sebagaimana yang disampaikan tadi ada diskon yang diberikan. Kalau memang ada diskon yang diberikan, maka apakah hal tersebut itu sudah diotorisasi oleh pejabat terkait di perusahaan tersebut. Selanjutnya, dari sampel faktur penjualan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah penjualan kredit yang terjadi tersebut itu telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang atau belum. Dan telusuri pencatatan faktur ke dalam buku penjualan dan kartu piutang. Apakah transaksi tersebut itu sudah dilakukan penjurnalan dan pencatatan ke buku besar serta kepada kartu piutang untuk masing-masing pelanggan, sehingga kita akan mengetahui alur atau kepatuhan dari transaksi piutang tersebut. Mungkin ini terlebih dahulu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemeriksaan piutang. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan dapat dimengerti penjelasan yang telah diberikan. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih.